Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan bibit gambir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Julilia Sasya, NPM 1750110. Saya di sini akan mempresentasikan pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan bibit gambir atau Uncaria gambirops. Tanaman gambir Uncaria rops ini merupakan komoditas perkebunan yang sangat prospektif di bagian Sumatera Barat. Tanaman ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki getah dari pucuk dan ranting mudah tanaman yang memiliki senyawa-senyawa seperti senyawa kimia berupa katekin, tanin, kuercetin, quercetin, lendir, lemak, dan lilin yang sangat sering digunakan dalam industri-industri seperti industri farmasi, industri kosmetik, industri batik, dan industri bahan campuran pelengkap makanan. Keberhasilan pada tanaman gambir ini memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya, termasuk faktor intensitas cahaya. Pada intensitas cahaya yang terlalu tinggi dan rendah, ini sangat mempengaruhi pada tanaman gambir ini untuk tumbuh. Intensitas cahaya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan vegetatif, terutama dalam bentuk dan ukurannya. Itu bisa bentuk panjang, lebar, dan ketebalan daun. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jemalinda, NPM 125011142. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit. Untuk mendapatkan bibit dengan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, tentunya kita memerlukan cahaya yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bibit gambir ini tidak dapat menerima cahaya dengan intensitas yang terlalu tinggi. Jadi kita memerlukan naungan untuk memberikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena cahaya yang terlalu tinggi merupakan salah satu faktor perusak dari tanaman gambir. Di antaranya satu yaitu ikut sertanya peningkatan suhu, kadar suhu menjadi lebih tinggi, dan kedua dapat menghilangkan kadar air tanaman. Nah, maka dari itu kita memanfaatkan naungan, karena naungan itu berfungsi sebagai mengurangi kehilangan air tanah, memelihara kelembaban, serta menghindari atau mengurangi kerusakan yang disebabkan dari salah satunya yaitu hama penyakit tanaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, NPM 12250-120. Efisiensi penggunaan energi matahari sangat penting dalam menentukan hasil tanaman. Dengan adanya naungan, maka akan mengakibatkan perubahan pada tahap-tahap proses fotosintesis sebagai adaptasi jumlah cahaya yang tersedia. Jenis naungan yang dapat mengurangi intensitas cahaya matahari salah satunya adalah paranet. Paranet terbuat dari bahan polisilin dan dibuat dengan dianyam. Beberapa jenis paranet yang diperdagangkan untuk naungan antara lain 25%, 50%, 75%, dan 100%. Angka tersebut menunjukkan persentase intensitas cahaya matahari yang dapat ditahan. Hal yang menentukan besar kecilnya angka tersebut adalah kerapatan masing-masing anyaman pada paranet. Semakin besar angkanya, semakin rapat anyamannya. Sedangkan intensitas cahaya sendiri itu merupakan salah satu faktor lingkungan, secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tinggi bibit gambir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romi Abdullah, NPM 1225010011. Besar kecilnya intensitas cahaya yang masuk pada permukaan tanaman akan mempengaruhi panjang pendeknya, luas
yang terbentuk karena intensitas cahaya yang tinggi akan menyebabkan pembentukan ruas yang lebih pendek daripada intensitas cahaya yang rendah. Pada intensitas cahaya yang rendah mempunyai daun yang lebih lebar dan panjang daripada bibit yang ditanam pada intensitas cahaya 100%. karena intensitas cahaya sangat mempengaruhi tanaman dalam meningkatkan pembukaan helaian daun dan tangkai daun dan pemanjangan tangkai daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tosia, NPM 41. Intensitas cahaya memberikan pengaruh yang sama terhadap peningkatan panjang akar tunggang dan akar latera pada bibit gambir. Akar tumbuh ke bawah sedangkan batang tumbuh ke atas yang menunjukkan gaya gravitasi bumi. Akar tidak selamanya tumbuh memanjang untuk mencapai unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Sebab jika pertumbuhan bagian atasnya berjalan dengan baik, maka pertumbuhan akar juga akan dengan baik untuk keseimbangan bibit. Apabila bagian atas baik, maka jumlah hasil fotosintesis yang akan ditranslokasikan pada bagian tubuh maka akan meningkat juga. Dari hasil percobaan yang telah dilaksanakan, maka dapat dirumuskan bahwa pengaturan prosentase intensitas cahaya pada perlakuan 25%, 50%, 75%, dan 100% tanpa naungan menunjukkan pertumbuhan bibit gambir yang relatif sama, sedangkan pada intensitas cahaya 50% dan 25% meningkatkan lebar helaian daun terlebar pada bibit gambir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan bibit gambir pada perlakuan paranet 25%, 50%, 75%, dan 100%. Tolong dijelaskan. Jadi ini pada peneliti ini melakukan dengan berbagai intensitas cahaya pada naungan, yaitu 25%, 50%, 75%, dan 100%. Nah, tinggi bibit atau panjang daun yang terlebar itu didapatkan dari intensitas cahaya dengan 25%. Sedangkan yang lain dari 50% hanya 9,73 cm, yang 75% 19,47, dan 100% 17,33 cm. Jadi kesimpulannya, dengan intensitas naungan 25% memberikan hasil atau berpengaruh besar terhadap pertumbuhan panjang daun. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas diberi kesempatan untuk bertanya. Nama saya Lukas Prasetyo Sanjaya, NPM 12250100001. Pertama saya akan bertanya, terdapat pada perlakuan apa saja pertumbuhan bibit gambir menunjukkan perubahan morfologi yang lebih meningkat? Dan pertanyaan kedua akan diberikan kepada teman saya yang berada di samping. Perkenalkan, nama saya Gani Dwi Alfianto, NPM 12250100008. Saya akan bertanya, senyawa apa saja yang terkandung pada bibit tanaman gambir? Selamat siang, nama saya Tentra Agung Trianto, NPM 1025010039. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang diajukan oleh saudara Lukas Prasetyo. Terdapat pada perlakuan apa saja pertumbuhan bibit gambir?
menunjukkan perubahan morfologi yang lebih meningkat? Nah, jawabannya terdapat pada tingkat naungan 25% dan 50%, karena dapat meningkatkan lebar helaian daun terlebar pada bibit gambir. Berikutnya pertanyaan nomor 3 yang diajukan oleh saudara Gandhi Alfianto. Senyawa apa saja yang terkandung pada bibit tanaman gambir? Getah dari pucuk dan ranting muda tanaman gambir kaya akan senyawa-senyawa kimia berupa katein, tanin, quercetin, fluoresin, lendir, lemak, dan lilin yang dibutuhkan dalam industri farmasi, industri kosmetik, industri batik, industri cat, industri penyamak kulit, biopestisida, hormon pertumbuhan, pigmen, dan sebagai campuran bahan pelengkap makanan. Itu tadi jawaban dari saya tentang pertanyaan dari saudara Lukas dan Gandhi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.